saya Zevanya Kristanyani Kokenan dengan NIM 24707-538. Saya dari Prodi HI angkatan 24 dan pada saat ini saya akan melakukan review buku yang berjudul Kuasa Kekuasaan yang ditulis langsung oleh Bapak Arthur Jefferson Mayer. Nah, pada saat ini saya akan mulai mereview di bab 4 dan bagian C yang berjudul Imperium Prancis di Asia Tenggara. Oke, jadi ini semua berawal dari kehadiran dan motif Prancis yang di Asia Tenggara nih. Jadi Prancis ini menjadi salah satu kekuatan kolonial Eropa yang aktif memperluas pengaruhnya ke Asia Tenggara pada abad ke-19 hingga pertengahan abad ke-20. Nah, wilayah yang menjadi fokus utama adalah Indochina yang meliputi Vietnam, Kamboja, dan juga Laos. Ekspansi ini bukanlah semata-mata hasil ambisi ekonomi, tetapi juga didorong oleh keinginan untuk menyebarkan agama Katolik dan mengintegrasikan budaya Prancis melalui misi Civilisatrice atau peradaban. Dalam narasi kolonial mereka, Prancis ini mengklaim membawa kemajuan dan modernisasi. Namun ternyata kenyataan di lapangan ini tidak sesuai, yaitu menunjukkan bahwa kolonialisme ini lebih banyak didorong oleh kepentingan eksploitasi ekonomi dan juga dominasi politik. Kehadiran Prancis di Asia Tenggara ini bermula dari misi keagamaan yang ada, terutama melalui misionaris Yesuit. Salah satu tokoh pentingnya adalah Alexandre de Rhodes. Nah, Alexandre ini tiba di Vietnam pada abad ke-17 dan mulai menyebarkan agama Katolik dengan dukungan para pengikut-pengikutnya. De Rhodes berhasil mengonversi ribuan penduduk Vietnam, tetapi misi ini juga mendapatkan resistensi kuat dari pemerintah lokal karena dianggap mengancam budaya dan tradisi setempat. Nah, akhirnya De Rhodes ini diusir dan dieksekusi, tetapi kontribusinya membuka jalan bagi kehadiran Eropa termasuk kehadiran Prancis. Hingga pada abad ke-18, Pierre Pigneau de Behaine, seorang misionaris Katolik Prancis, memainkan peran penting dalam mendukung dinasti Nguyen. Dia ini mengorganisasi pasukan militer untuk membantu Nguyen An merebut kembali kekuasaannya. Nah, ini adalah sebuah langkah awal bagi intervensi formal Prancis di kawasan ini. Peran misionaris ini kemudian menjadi alasan bagi Prancis untuk melakukan ekspansi besar-besaran militer dengan dalih melindungi umat Katolik. Sekarang kita masuk ke ekspansi dan penguasaan wilayah yang terjadi. Nah, kekuasaan kolonial Prancis di Asia Tenggara ini kemudian berkembang secara bertahap melalui kombinasi strategi diplomatik, militer, dan ekonomi. Di sini ada beberapa poin yang akan saya jabarkan. Yang pertama, yaitu penaklukan Vietnam. Jadi, pada pertengahan abad ke-19, Prancis mulai invasi ke Vietnam dengan menyerang pelabuhan Danang pada tahun 1858. Serangan ini kemudian diikuti dengan penaklukan Saigon pada 1859 dan Cochin China pada 1862. Nah, melalui perjanjian Saigon ini, Prancis kemudian memperoleh kontrol atas wilayah ini dan hak untuk menyebarkan agama Katolik. Mereka kemudian memperluas pengaruh ke Tonkin dan juga Anang, dua wilayah di Vietnam Utara. Nah, ini dengan menandatangani perjanjian Hue pada tahun 1873. Akhirnya Prancis ini membagi Vietnam menjadi 3 bagian administratif, yaitu Cochin China, Annam, dan Tonkin, yang masing-masing memiliki sistem pengelolaan yang berbeda-beda tetapi semuanya berada di kendali Prancis. Poin kedua adalah protektorat Kamboja. Jadi pada tahun 1863, Raja Norodom dari Kamboja yang terdesak oleh ancaman dari Siam yang sekarang menjadi Thailand menerima proteksi dari Prancis. Prancis kemudian membangun pengaruhnya di Kamboja dengan cara ini dan perlahan-lahan menguasai aspek-aspek politik dan ekonomi kerajaan. Kamboja kemudian menjadi bagian dari Uni Indochina pada tahun 1887 yang memungkinkan Prancis untuk memperluas kekuasaan mereka lebih jauh lagi. Poin ketiga, ada pengintegrasian Laos. Jadi Laos ini awalnya berada di bawah pengaruh Siam, menjadi target Prancis pada akhir abad ke-19 dengan menandatangani perjanjian bilateral dengan Siam. Prancis juga menjadikan Laos sebagai protektorat mereka pada tahun 1893. Wilayah ini memiliki nilai strategis karena terletak di sepanjang Sungai Mekong yang menjadi jalur perdagangan penting.
Selanjutnya ada pembentukan Uni Indochina. Jadi pada tahun 1887, Prancis menyatukan wilayah-wilayah ini menjadi Uni Indochina. Struktur administratifnya dipusatkan di Hanoi dengan gubernur jenderal sebagai otoritas tertinggi. Prancis kemudian memanfaatkan model administratif terpusat ini untuk mempermudah kontrol atas wilayah kolonial mereka. Oke, selanjutnya ada eksploitasi ekonomi, kebijakan dan dampaknya apa sih? Jadi ekonomi kolonial Prancis di Asia Tenggara sepenuhnya diarahkan untuk melayani kebutuhan metropol atau pusat kekuasaan mereka di Eropa. Nah, kebijakan ini didasarkan pada eksploitasi sumber daya alam dan tenaga kerja lokal. Jadi ada beberapa poin juga di sini. Ada pertama yaitu monopoli ekonomi. Prancis memonopoli beberapa sektor strategis termasuk perdagangan opium, garam, dan alkohol. Kebijakan ini memberikan keuntungan besar bagi pemerintah kolonial, tetapi juga menyebabkan penderitaan sosial bagi penduduk lokal. Misalnya opium. Jadi, opium ini tidak hanya menjadi sumber pendapatan utama, tetapi juga alat kontrol sosial karena efek kecanduannya yang ada. Kemudian ada sistem perkebunan. Lahan pertanian ini diubah menjadi perkebunan besar untuk produksi beras, karet, dan opium. Vietnam menjadi salah satu eksportir beras terbesar di dunia. Tetapi hasil ini diraih melalui kerja paksa dan penindasan terhadap petani lokal. Lalu selanjutnya ada sistem pajak. Nah, Prancis menerapkan sistem perpajakan yang cukup berat. Pajak-pajak ini mencakup pajak penghasilan, pajak kepala, dan pajak atas barang-barang yang dikonsumsi. Nah, semuanya ini menambah beban hidup para penduduk lokal. Selanjutnya ada kerja paksa. Jadi Prancis menggunakan kerja paksa yang dikenal sebagai corvée untuk membantu infrastruktur seperti jalan dan rel kereta api. Sistem ini sangat memberatkan dan seringkali melibatkan kekerasan fisik terhadap para pekerja. Selanjutnya kita bahas mengenai dampak sosial, politik, dan budayanya. Jadi kolonialisme Prancis ini membawa perubahan besar dalam struktur sosial, politik, dan budaya di Indochina. Yang pertama, ada penghancuran sistem tradisional. Nah, Prancis menggantikan sistem administratif tradisional yang berbasis Konfusianisme di Vietnam dengan sistem kolonial yang lebih efisien, tetapi tidak mempertimbangkan nilai-nilai lokal yang ada di Kamboja. Nah, di Kamboja, jaringan patronase tradisional ini dirusak, melemahkan struktur sosial pramodern. Lalu selanjutnya adalah modernisasi yang terbatas. Jadi, meskipun Prancis memperkenalkan teknologi baru, infrastruktur baru, dan sistem pendidikan, semua ini dirancang untuk melayani kepentingan kolonial saja. Penduduk lokal hanya mendapatkan manfaat yang terbatas dari modernisasi ini. Nah, yang ketiga ada warisan budaya. Warisan kolonial Prancis ini masih terlihat hingga pada saat ini. Arsitektur kolonial seperti Katedral Notre Dame di Saigon dan Opera Hanoi menjadi simbol pengaruh Prancis. Makanan seperti baguette dan croissant diadopsi dan disesuaikan dengan selera lokal. Pengaruh bahasa juga terlihat sangat banyak dari kata serapan di Vietnam. Selanjutnya perlawanan lokal. Ini adalah awal kemerdekaan di mana meskipun kekuatan Prancis dominan, perlawanan lokal tetap terjadi terutama di Vietnam. Gerakan kemerdekaan yang dipimpin oleh Ho Chi Minh menjadi simbol perjuangan rakyat melalui kolonialisme. Perang Indochina pertama di tahun 1946 sampai dengan 1954 berakhir dengan kekalahan Prancis di Dien Bien Phu yang membuka jalan bagi kemerdekaan Vietnam, Kamboja, dan Laos. Sekian review saya, sampai jumpa di review berikutnya. Dadah!